Ini yang menurut saya harus diluruskan. Radikal dalam hal apa? Semua itu kan harus dibuktikan di alam demokrasi. Situasi hari ini adalah buah dari apa yang pernah ditanam 9 tahun yang lalu. Bahwa pemerintah sekarang ini sedang memfasilitasi, menurut saya, sebuah semangat penjajahan baru. Pemulangan, deportasi dan sebagainya tidak perlu menunggu demonstrasi. Apakah kemudian pemerintahan Jokowi membiarkan situasi ini? Kita bisa browsing semuanya. Presiden sangat aware mengenai persoalan ini dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KBRI untuk bertindak. Negara bertindak, datanya ada, jumlah jelas. Ini adalah satu sinyal kedaruratan, minta tolong gitu. Saudara Adian Apitupulu saya kira salah untuk setelah artinya efek, bahwa perjanjian nasional itu membutuhkan peraturan. Barulah keluar peraturan. Tapi sejak kapan kita sebagai sebuah negara berdaulat tunduk pada perjanjian asing itu sudah dilakukan sejak tahun 89. Saya contohkan aja data. Pernah melupakan sejarah, Bung. Ya. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia gitu ya. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. 4 tahun, 5 tahun belakangan ini aja tiba-tiba menyeruak Islamofobia, melakukan diskriminasi, melakukan pernyataan kebencian, nggak boleh. Bagaimana seorang seperti Fadly Zon dan Fahri Hamzah yang lulusan perguruan tinggi negeri terkenal bisa-bisanya gagal paham mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi ini adalah cara mengakali aturan yang ada. Bukan mengakali itu tendensius dan tafsir. Kalimatnya tidak ada kalimat mengakali. Tidak ada yang mengakali. Tidak ada dalam Perpres ini bicara tentang mengakali. Mengakali itu tafsiran Fadly Zon. Loh iya. Politikus Gerindra Fadly Zon menyebut tindakan pemerintah Singapura mendeportasi Ustadz Abdul Somad atau UAS adalah penghinaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Menurutnya UAS merupakan ulama dan intelektual terhormat di Indonesia. Ia menyebut tindakan Singapura yang tidak memberikan kejelasan terkait alasan deportasi tersebut sebagai tindakan yang tidak pantas. Lebih jauh, ia meminta Duta Besar Republik Indonesia di Singapura memberikan penjelasan dan ikut bertanggung jawab mengatasi kasus tersebut. Tapi, kalau sudah melihat latar belakangnya Fahri Hamzah, pasti pahamlah. Dia sekarang lagi kampanye partai barunya, Gelora. Dan sasaran marketnya adalah kelompok 212 yang sudah pergi dari Gerindra karena sakit hatinya. Sekarang juga saya sebagai anggota DPR, saya melawan pemerintahan untuk meluruskan nalar publik dalam cara kita bernegara, itu saja kok gitu. Dan kadang-kala kita cara mengingatkan pemerintah ini penting loh, ini bener loh, ini harus dilakukan dan sebagainya. Itu jangan kritik, tinggal bagaimana materi kritiknya kan. Banyak inkonsistensi dalam waktu 1 minggu ini dari pernyataan seorang Fahri Hamzah. Karena apa yang disampaikan oleh Fahri dan juga pembicara-pembicara sebelumnya, saya menangkap bahwa ada sekelompok orang yang sudah bermain api, bukan cuma membakar dirinya, tapi juga nyaris membakar rumah Indonesia. Tiba-tiba kita menarik itu dalam satu pertempuran yang maya begitu ya, dan kita dramatisir ini seperti ada Bratayuda begitu. Saya terus terang saya nggak ada dendam sama Bung Budiman ya, saya nggak pernah juga bertengkar apapun dengan dia. Begini Bung Fahri, kita tidak pernah melihat pertarungan politik demokratis itu sebagai sebuah perang. Bahkan kita dipaksa untuk memperlakukan ini sebagai perang. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan selalu mengatakan, dalam berpolitik demokrasi harus dilakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kompak buka suara atas sikap pemerintah Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan alasan penceramah ekstremis. Keduanya satu pemikiran mengkritik sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS ke negara tersebut. Kemendagri Singapura awalnya buka suara soal alasan menolak Ustadz Abdul Somad lewat rilis di situs resminya.
Singapura awalnya menjelaskan soal kedatangan UAS di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei 2022. Kementerian Dalam Negeri MHA memastikan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah, Singapura pada 16 Mei 2022. Ustadz Abdul Somad diwawancarai. Setelah itu, kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Demikian pernyataan Kemendagri Singapura. Fadlizon lebih dulu menyoroti alasan Singapura menolak UAS. Dia menilai sikap Singapura terkesan memojokkan identitas UAS. Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tidak dihormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar Islamofobia, bahkan rasis, kata Fadlizon pada wawancara pada Rabu 18 Mei 2022. Lebih lanjut, Ketua BKSAP DPR RI itu mempertanyakan hak Singapura mengadili Abdul Somad. Padahal, kata Fadlizon, selama ini UAS tak terlibat kasus hukum di tanah air. UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek, dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS, ujarnya. Ini pelecehan terhadap WNI, khususnya ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN. Tak berselang lama, Fahri Hamzah juga turut membela UAS. Dia berang terhadap sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS masuk ke negara tersebut. Negara seupil aja belagu, kata Fahri Hamzah, menyentil sikap Singapura seperti dalam keterangan tertulis DPP Partai Gelora. Fahri Hamzah menjelaskan lebih lanjut alasannya berang terhadap Singapura. Dalam cuitan akun Twitternya @FahriHamzah, dia menyebut sikap orang berhak melintas negara bahkan diatur dalam statuta ASEAN. Di alam demokrasi, melintas negara adalah HAM. Statuta ASEAN juga mengatur itu. Makanya nggak perlu visa. Negara tidak perlu menjelaskan kenapa seorang diterima karena itu hak. Tapi negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak, kata Fahri Hamzah. Tak cuma itu, Fahri Hamzah juga mengkritisi sikap keimigrasian Singapura yang justru mengurus persoalan ceramah hingga pandangan politik orang lain yang hendak berkunjung ke negara tersebut. Menurutnya, keimigranan hanya bertugas menjaga perbatasan dengan memastikan kelengkapan dokumen. Dalam prinsip keimigrasian, tugas penjaga perbatasan imigrasi hanya memastikan kelengkapan dokumen. Dia tidak memeriksa ceramah atau pandangan politik orang, apalagi yang disampaikan di majelis-majelis keilmuan. Makanya, perbatasan cukup pakai cap jari atau pengenal wajah, ucap dia. Dalam prinsip keimigrasian modern, pelayanan imigrasi sejatinya mempermudah silaturahim antar sesama manusia yang berada di satu negara dengan yang berada di negara lainnya. Negara tidak perlu memiliki kecemasan berlebihan sebab pada dasarnya people-to-people contact tidak bisa dihindari, imbuhnya. Lebih lanjut, dia juga menyorot sikap Singapura yang terkesan Islamofobia. Dia menyinggung UAS datang ke Singapura dengan tujuan wisata, bahkan ada bayi di bawah usia 1 tahun. Menolak perjalanan pribadi seseorang biksu Myanmar atau pendeta Singapura atau Ustadz Indonesia bukanlah sebuah tindakan keimigrasian yang beradab. Apalagi jika perjalanan itu murni perjalanan wisata dengan perempuan dan anak bayi di bawah 1 tahun, ini melanggar nilai-nilai dari ASEAN, tuturnya.